Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aswani. Saya dari kelas 223C Manajemen. NIM 2209308110031. Baik, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul yaitu Strategi dan Analisis Sumber Daya Manusia. Pengertian MSDM. Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan pengelolaan manusia melalui aktivitas-aktivitas organisasi dan fungsi-fungsi operasionalnya. Dengan demikian, MSDM dapat didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pergerakan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian kompetensi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun strategi sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia berkaitan dengan misi visi strategi perusahaan SBU atau strategi bisnis unit. Dan juga strategi fungsional. Strategi SDM berkaitan antara lain dengan pembentukan satu budaya perusahaan yang tepat, perencanaan SDM, mengaudit SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitatif, serta mencakup pula aktivitas SDM seperti pengadaan SDM, dari rekrutmen sampai seleksi, orientasi, pemeliharaan, pelatihan, dan pengembangan SDM, penilaian SDM. Adapun tujuan strategi sumber daya manusia adalah untuk menopang keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan baik dalam bidang produksi maupun jasa, organisasi bisnis ataupun organisasi non-bisnis. Dalam pengelolaan dan perancangan tenaga kerja yang tepat guna tenaga kerja harus bisa efektif dan efisien. Agar tenaga kerja atau sumber daya manusia tersebut menjadi efektif dan efisien, maka tenaga kerja itu harus yang pertama dimanfaatkan secara efisien dalam lingkup operasional yang ada. Yang kedua, memiliki mutu kehidupan kerja yang baik dalam suasana yang saling terkait dan saling percaya. Peran strategis manajemen sumber daya manusia. Peran SDM dalam merumuskan dan melaksanakan strategi. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi. Organisasi menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value yang terbaik. Adapun analisis pekerjaan MSDM. Proses dalam menganalisis pekerjaan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan, artinya penganalisis harus mengetahui secara jelas apa kegunaan hasil informasi analisis pekerjaannya, karena hasilnya akan digunakan untuk menentukan jelas data yang akan dikumpulkan dan teknik kegunaan datanya. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang, artinya penganalisis harus mengumpulkan dan mengkualifikasi data, meninjau informasi latar belakang seperti bagian organisasi atau bagian proses dan iuran pekerjaan. Yang ketiga, menyeleksi muakal jabatan yang akan dianalisis, artinya menganalisis harus memilih beberapa muakal jabatan untuk menganalisis. Hal ini perlu dilakukan untuk menghemat biaya dan waktu jika banyak pekerjaan yang akan dianalisis. Yang keempat, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan, artinya menganalisis kemudian mengadakan analisis pekerjaan secara aktual dan dengan menghimpun data tentang aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan yang dilakukan, kondisi kerja,
dan cara-cara personel yang akan dilaksanakan pekerjaan. Yang kelima, meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, artinya analisis pekerjaan menyediakan informasi tentang hakikat dan fungsi pekerjaan. Informasi hendaknya diverifikasi dengan pekerjaan yang akan melaksanakan pekerjaan itu serta atasan langsung karyawan bersangkutan. Yang keenam, menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, artinya penganalisis pekerjaan. Kemudian menyusun uraian pekerjaan, uraian jabatan, dan evaluasi pekerjaan. Yang ketujuh, memperhitungkan perkembangan perusahaan, artinya penganalisis harus juga memperhitungkan perkembangan uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, apakah di kemudian hari diperlukan pergayaan pekerjaan, perluasan pekerjaan, dan penyederhanaan pekerjaan dalam perusahaan. Baik, itulah tadi pemaparan materi saya, dan terima kasih.